Hai teman-teman, nama gue Yogi. Ini adalah video pertama gue di channel ini. Di video ini, gue mau berbagi pengalaman pada saat gue beli komputer online. Dan gue juga ngerakit komputer itu mandiri ya, sendiri gue ngerakit. Sebelum gue memutuskan membeli komputer secara online, ada beberapa variabel yang gue perhatikan di sini. Nah, ini preferensi pribadi gue ya. Jadi gue beli komputer itu adalah berdasarkan satu, kebutuhan gue membeli komputer ini. Yang kedua, budgetnya. Yang ketiga, kualitas dari komponen atau produk yang mau gue beli. Dan yang keempat, adalah kompatibilitas antar komponen tersebut. Kebutuhan gue membeli komputer ini karena untuk desain grafis. Ya mungkin gue juga main game sedikit-sedikit, tapi nggak full gue main game, jadi gue belinya antara untuk desain grafis dan main game. Kebutuhan ini yang menjadi faktor utama gue dalam memilih setiap komponennya. Yang kedua adalah budget. Berapa besar budget yang gue punya? Di sini gue punya budget itu nggak terlalu banyak, tapi juga nggak terlalu sedikit, jadi middle. Nanti dari kebutuhan ini, gue akan memfilter lagi komponen yang mau gue pilih ke budgetnya. Terus yang ketiga, kualitas barangnya. Komponen-komponen yang gue pilih itu kan banyak. Nah, itu gue lihat nanti kualitasnya gimana. Apakah yang satu dengan yang lainnya itu worth it? Dan ada value for money-nya juga yang akan gue lihat di sini. Yang terakhir, kompatibilitasnya. Apakah antara komponen yang satu dengan yang lain itu bisa dipasang dalam satu PC? Atau malah justru komponen yang satu dengan yang lainnya itu saling menghambat kinerjanya? Yang itu yang jadi pertimbangan gue juga. Sebelum gue memilih komponennya, gue tuh melakukan riset yang cukup lama ya. Kalau buat gue kira-kira tuh gue melakukan riset tuh sebulan 2 bulanan. Semua halnya gue riset. Karena terakhir gue ngerakit komputer itu dan gue beli komputer itu terakhir antara tahun 2008-2009an. Yang dimana tuh masih pakai Intel Core 2 Duo ya waktu itu. Motherboardnya juga masih pakai Asus P5KPL-AM, jadi masih jadul banget. Di teknologi yang sekarang dengan yang dulu pun berbeda. Jadi kalau yang dulu gua memilih komputer itu simple ya. Kalau sekarang tuh banyak banget variannya, variabelnya banyak dan kompatibilitasnya juga sangat-sangat banyak. Makanya gue perlu riset lebih lanjut pada saat gue akan memilih komputer. Gue juga di sini udah memilih beberapa komponen yang menurut gue vital ya. Yang pertama itu ada prosesor, yang kedua itu motherboardnya, yang ketiga adalah RAM, yang keempat adalah storage data, dan yang terakhir adalah VGA. Ya sebetulnya ini komponen 5 komponen ini tuh yang vital menurut gue di dalam satu CPU, dalam satu PC. Jadi komponen ini itu mempunyai harga yang ya lumayan mahal juga ya kalau buat yang gue riset. Nah, komponen vital yang pertama tuh adalah prosesor. Itu gue bener-bener pusing milih prosesor sekarang. Karena tuh variannya macem-macem. Dan ini gue bikin ini kan di tahun 2020 ya. Jadi gue harus memilih komponen yang kira-kira gue masih bisa pakai, tapi juga nggak ketinggalan zaman. Karena kalau misalnya gue beli baru yang bener-bener terkini, itu buat gue mahal banget harganya. Jadi gue putuskan untuk membeli Ryzen 5. Nah, gue membeli Ryzen 5 ini dengan berbagai pertimbangan juga ya. Gue udah cek, ngeriset antara Intel, ada Intel i5, i5 9500, 9400, terus Ryzen 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilo. Pokoknya itu udah banyak banget gue pilih. Gue riset dalam satu wadah, terus gue pertimbangkan lagi. Ini value for money-nya kira-kira yang buat kebutuhan desain gue yang mana ya? Oh, gue butuh yang core dan threads-nya itu banyak, karena untuk ngerender nanti itu krusial banget tuh. Akhirnya gue memilih yang Ryzen 5 ini karena dia punya 6 core dan 12 thread. Sedangkan kalau prosesor Intel yang i5, gue lihat itu ada sih yang 6 core tapi dia masih 6 thread. Ya speednya juga nggak jauh beda lah. Tapi harganya pada saat gue memilih Ryzen ini, dia itu jauh banget. Ryzen harganya pada saat gue beli itu sekitar 2 jutaan lah, 2.400.000, sedangkan kalau yang i5 itu udah 3 jutaan. Ya kalau yang i7 apalagi ya itu udah sampai 5 jutaan. Waduh, udah buat gue tuh udah mahal banget. Setelah gue nentuin prosesornya, gue beralih ke motherboard.
Karena di motherboard ini yang menentukan gue pakai motherboard apa itu ya prosesornya. Di prosesor itu kan ada soketnya ya. Jadi gue pilih motherboard yang pertama sesuai dengan soket prosesornya. Karena sebelumnya gue pilih Ryzen 5, makanya gue motherboardnya pilih yang chipsetnya B450. Karena menurut gue ya lagi-lagi ya kebutuhannya gue buat desain, tapi budgetnya yang masih masuk. Nah, di motherboard ini gue juga ngeriset ada beberapa motherboard yang udah gue kumpulin dari Asus, Gigabyte, terus ASRock, ada juga MSI, itu juga gue masukin. Pokoknya yang chipsetnya B450. Setelah terkumpul semuanya, lagi-lagi ke arah harga. Gue lihat, oh kalau yang full ATX, itu harganya biasanya lebih mahal daripada yang micro ATX. Tapi buat kebutuhan desain gue, yang full ATX itu bermanfaat. Karena nanti gue bisa nempatin soket-soketnya, itu buat misalnya, buat sound card, bisa gue pakai. Atau buat wifi, bisa gue pakai. Atau gue bisa juga nambah buat SSD storage, itu juga bisa gue pakai. Karena kalau yang ATX itu kan lebih lengkap ya, lebih banyak, kita bisa ekspansinya. Nah, setelah gue milih fitur-fitur yang ada di motherboard, gue ngeliat juga nih, apa aja yang disediakan di back panelnya. Biasanya kalau di motherboard itu kan ada back panelnya ya. Oh, dia ini ada port USB 3-nya, dia ada port USB 2-nya. Terus antara motherboard yang satu, dia nih support NVMe, wah yang satu enggak. Terus ada juga yang support buat 2 M2, SSD M2. Ternyata yang satu hanya satu. Itu jadi pertimbangan gue juga. Ini kita kalau udah berbicara tentang port dan segala macem, itu udah berbicara tentang kualitas. Seperti yang gue bilang di awal ya. Yang pertama dari kebutuhan, yang kedua ke budget, yang ketiga ke kualitas produknya. Setelah gue pilih, gue memilih untuk membeli ASRock. Kenapa? Karena gue lihat juga dia kompatibel ke prosesor dan dia kompatibel ke segala macam komponen seperti RAM nantinya. Itu dia udah bisa 3200 MHz. Seandainya gue mau overclock, ya gue juga nggak masalah gitu. Setelah gue dapet motherboardnya, selanjutnya gue milih RAM. Ya, gue milih RAM di sini juga berdasarkan kebutuhan, budget, kualitas, dan kompatibilitasnya. Tapi yang pertama, gue lihat dulu ke arah prosesornya. Prosesor yang gue pakai itu sanggup buat ngejalanin RAM di kecepatan 3200. Oke, itu jadi pertimbangan pertama gue. Yang kedua, motherboard gue itu support buat pakai 4 RAM. Ya, dual channel, tapi bisa pakai 4 keping. Jadi pertimbangan gue juga, oke lah, gue nanti bisa ekspansi buat pakai 4 keping. Oh ya, prosesor gue juga udah pakai dual channel ya. Jadi di sini gue manfaatin untuk beli RAM yang dual channel juga. Jadi gue belinya tuh udah kit, nggak perlu repot-repot buat milih lagi, udah kit dual channel, tinggal langsung pasang aja. Nah, RAM yang gue pilih ini juga gue masuk ke budgetnya. Itu RAM mahal sih kalau gue bilang. Nggak semurah yang gue pikirin gitu loh. Ternyata DDR4 itu mahal sekarang. Apalagi yang 2 channel dan kecepatannya udah tinggi. Akhirnya gue lihat lagi ke arah kompatibilitasnya. Motherboard gue ini bisa masuk RAM yang 2666. Dimana gue lihat di internet itu harganya ya nggak terlalu mahal juga. RAM yang gue pakai itu adalah Gale DDR4 Evo Potenza. Nah, di sini juga ada Gale yang dia buat khusus untuk AMD. Tapi harganya lebih mahal juga daripada yang versi biasanya. Sehingga gue memutuskan buat, ya udahlah ini kompatibel kok, masih pakai versi yang biasa juga masih bisa dipasang kok di motherboard gue dan masih bisa berjalan sebagaimana mestinya. Akhirnya gue putuskan untuk beli RAM yang Gale DDR4 Evo Potenza. Setelah gue beli RAM-nya, gue memutuskan untuk beli SSD. SSD ini juga teknologi baru. Jadi sebelumnya kan gue udah bilang ya, gue ngerakit komputer itu terakhir tahun 2008-an lah. Pada saat itu, SSD sudah ada, tapi nggak umum digunakan seperti saat ini. Makanya, gue tuh ngeriset, oh ternyata storage tuh banyak sekarang ya yang bisa dipakai secara umum. Oke lah, yang bikin cepat komputer gue apa? Oh ternyata pakai SSD juga bisa.
Tapi di sini SSD pun udah berkembang, ada yang M-SATA, ada yang bentuknya M2, ada yang form factornya bentuknya itu 2,5 inch, terus ada yang pakai teknologi NVMe. Nah ini gue bingung nih, sebelum gue ngeriset tuh gue bingung, ini tuh gimana sih, apa yang harus gue pilih. Setelah gue riset lebih lanjut lagi, oh gue tahu kalau misalnya yang M2, form factornya M2 itu, dia itu bisa lebih cepat karena dia menggunakan PCI Express. Tapi ternyata ada yang lebih cepat lagi, yaitu NVMe. Nah, kembali ke sebelumnya ya. Jadi motherboard ini gue sesuaikan juga dengan SSD-nya. Yang gue beli ini ASRock ini dia udah support NVMe. Jadi gue putuskan untuk ya udah biar cepat sekalian gue beli SSD yang udah NVMe, yang motherboardnya juga udah support NVMe. Jadi gue putuskan untuk beli XPG SX 8200 Pro. Yang ukurannya itu 256 GB. Ya menurut gue itu cukup buat kebutuhan gue. Balik lagi ke awal ya, kebutuhan gue buat desain grafis itu udah cukup. Karena di situ gue udah tahu akan memasukkan sistem operasi dan aplikasi-aplikasi gue install di situ. Sedangkan storage yang lainnya gue pakai harddisk biasa aja untuk nyimpan file musik, video, ataupun ya cuman sekedar abis dari rendering file mentahnya gue taruh di storage. Yang ketiga, gue baru memilih VGA. Di sini juga agak tricky nih, karena buat kebutuhan desain grafis, sebenarnya ya, itu ada VGA yang khusus memang buat desain grafis. Tapi harganya itu, waduh, mahalnya tuh banget deh. Kalau buat gue nggak mampu deh beli VGA itu, kayak yang buat desain grafis itu ya. Jadi gini, gue ngeliat tuh Nvidia punya VGA grafis Quadro. Itu harganya udah sampai 50 jutaan, 100 jutaan, gila. Itu sih bukan buat ngedesain atau buat main game ya, itu buat bikin gamenya sendiri tuh mungkin pakai itu ya. Jadinya harganya mahal. Makanya gue sesuaiin aja, ya udah. Gue tuh apa sih, desain grafis kan pakai prosesor buat ngerendernya ya. Tapi kalau buat preview sekalian ngedit, ya itu sih emang dibantu sama grafis sama VGA-nya. Jadi gue putuskan buat ya udah deh gue beli VGA tuh yang nggak usah terlalu ketinggalan zaman, yang fiturnya udah modern, tapi juga buat gue pakai setahun 2 tahun ke depan itu masih oke, masih worth it. Akhirnya gue memutuskan buat beli GTX 1650. Tapi gue lihat lagi harganya. Oh ternyata nih ada 1650 Super nih yang masih dalam range budget gue. Akhirnya ya udah gue putusin buat ya udah gue beli aja deh yang Super sekalian. Toh itu udah di overclock dan software yang gue gunakan itu kan nanti gue udah tahu nih gue akan pakai Adobe Premiere Pro ya buat ngedit. Di Premiere Pro sendiri itu dia udah ada buat CUDA course-nya. Jadi wah ini bisa ngebantu gue nih, selain prosesor, VGA ini juga bisa ngebantu gue nantinya. Jadi gue beli VGA itu juga berdasarkan apa nanti software yang akan gue pakai. Kalau misalnya kalian pakainya seperti DaVinci buat ngedit, itu VGA itu penting banget. Jadi mungkin kalian pakai prosesornya itu nggak terlalu tinggi, tapi VGA-nya itu dikencengin gitu, dibagusin. Ya kalau misalnya Adobe Premiere Pro, ya prosesornya dikencengin, VGA-nya bisa lah yang cukup aja kalau buat gue. Nah setelah gue selesai pilih VGA, gue pilih casing buat CPU-nya. Balik lagi ke kebutuhan, karena kebutuhan gue desain dan grafis, jadi gue butuh CPU yang ya paling tidak menunjang apa yang gue butuhkan. Di sini gue pakai Cube Gaming Scovia. Dia ada buat harddisknya, bukan harddisk sih, apa sih itu, optical drive-nya. Ya itu udah nggak relevan sih kalau buat zaman sekarang, tapi paling nggak mungkin suatu saat nanti gue pakai buat burning CD atau gue pakai buat install driver itu bisa. Ya kalau nggak dipakai pun nggak apa-apa, yang penting ada aja. Dan gue di sini juga pilih casing yang banyak fan-nya dan form factor-nya itu bisa buat motherboard yang ATX. Kenapa gue pakai yang banyak fan-nya? Biar kalau misalnya nanti gue overclock ataupun nanti gue mau meningkatkan performa, itu gue nggak khawatir lagi. Karena dari kipas itu pun buat gue nanti ya cukup lah gitu, sesuai dengan kebutuhannya lagi. Dan harganya juga gue sesuaikan. Kalau yang bagus-bagus kan biasanya mahal, jadi gue pilih yang ya udah ini
buat gue segovia tuh udah cukup. Nah, setelah gue pilih casingnya, gue pilih buat beli fan-nya. Ya kalau buat saat ini gue belum mampu untuk beli water pump, jadi gue masih pakai fan. Fan-nya juga gue pilih nggak yang kecil-kecil sih, gue pilih yang 12 cm ya, jadi cukup gitu loh kalau buat pendinginan di dalam CPU. Gue beli fan yang 4, karena satu lagi udah dapet pada saat gue beli casingnya. Nah, buat nyambungin fan-nya, gue beli splitter. Jadi splitter ini nanti gue pakai, karena kan gue lihat di motherboardnya itu dia cuma bisa pakai 3 fan. Karena gue mau pakainya 5, ya rakus juga sih gue sebenarnya. Tapi balik lagi sesuai kebutuhan ya. Gue harus beli splitter ini untuk menyambungkan fan-fan yang nggak dapat portnya nanti. Nah, setelah gue selesai semuanya di CPU-nya, gue milih monitor. Monitor yang gue pilih ini yang sesuai dengan kebutuhan gue, yaitu buat desain grafis. Gue pilih yang 24 inch. Kalau kurang dari 24 inch, itu nggak nyaman di mata gue ya. Malah bisa ngerusak mata, karena gue sendiri tuh sebenarnya udah pakai kacamata. Makanya gue pilih yang 24 inch, senyamannya gue. Dan di sini gue kan buat desain grafis, ya main game juga nggak terlalu banyak. Jadi gue pilih yang bukan spesifikasi khusus untuk main game. Jadi harganya bisa dikurangin lah. Budgetnya ya nggak mahal-mahal, di bawah 2 jutaan gue waktu itu milih. Yang gue pilih adalah Armageddon PF berapa ya? Bukan PF deng, Armageddon Pixel Pro. Sorry, Armageddon Pixel Pro PF 24 HD. Nah, setelah gue pilih monitor, gue pilih mouse dan keyboard. Sekali lagi, kebutuhan gue adalah untuk desain grafis, bukan untuk gaming. Jadi gue nggak perlu keyboard mechanical. Gue nggak perlu mouse yang sensitifnya sangat-sangat sensitif. Jadinya ya gue pilih yang standar-standar Logitech aja. Yang penting wireless. Karena nanti kalau gue capek ngedit, gue bisa sambil dari kasur, itu masih bisa gue ngetik-ngetik atau gue ngedit-ngedit. Ya, yang sesuai kebutuhan gue, itu udah cukup kok. Ya, setelah gue tahu apa yang mau gue beli, gue rinciin semuanya. Tapi sebelumnya nih, gue nggak langsung dapet, wah gue mau beli prosesor ini. Enggak, gue mau beli motherboard ini, itu enggak. Gue kasih tahu kalian, gue udah bikin beberapa skenario ya yang mau gue beli. Jadi gue bikin di Google Sheet waktu itu. Ada sheet pertama, kedua, ketiga, keempat. Pokoknya kalau nggak salah gue waktu itu bikin sampai 10 sheet spesifikasi komputer yang kira-kira buat kebutuhan dan budget gue itu cukup. Nah dari situ, itu gue otak-utik nanti. Wah yang ini prosesornya kemahalan, akhirnya gue pindahin ke sini. Terus motherboardnya yang ini kemahalan nih, gue pindahin ke sini. Ini gue kasih tahu aja deh kalian nih, ada berapa sheetnya. Sampai gue nemuin, oke, ini spesifikasi yang gue mau, dan gue akan beli komputer ini. Nah setelah gue tahu apa yang gue mau, gue beli deh satu-satu. Tapi di sini ada sedikit perbedaan ya antara harga yang sebelumnya gue kira-kira dan harga yang actual price-nya tuh berapa. Karena kenapa? Ternyata pada saat kita beli itu nggak, mungkin aja kita milih, wah gue mau beli prosesor Ryzen 5 pada tanggal 16. Nanti pada tanggal 20 harganya udah berubah. Dan ada juga, wah ini ongkos kirimnya nih, ini jauh nih gue belinya. Jadi ada ongkos kirim yang harus kita perhitungkan juga. Tapi kan ya balik lagi, pada saat awal-awal kita milih kita nggak tahu ya. Makanya di sini gue ada satu budget yang gue lebihkan. Contohnya gini, gue punya budget 15 juta. Tapi gue bikin komputer itu dengan budget 10 juta. Karena 5 jutanya nanti buat spare yang kayak gini-gini nih. Dan itu juga kan baru komputer doang ya. Ada satu faktor lagi yang harus dipertimbangkan pada saat kita bikin komputer, yaitu adalah software. Ini jarang orang yang mempertimbangkan ini, karena software itu kita juga harus beli, nggak main gratis. Ya sebetulnya kalau kalian mau gratis ada caranya, tapi itu kan melanggar hak cipta ya, melanggar copyright, dan gue sangat tidak merekomendasikan kalau kalian beli software bajakan ataupun download software bajakan. Lebih baik kalian beli, karena itu udah pasti secure, aman ya, itu pasti itu aman, stabil,
Ya kalian juga bisa, kalau ada apa-apa itu bisa kontak langsung nanti ke, misalnya gue pakai Microsoft Windows, ya kalian bisa, gue bisa kontak langsung ke Windows-nya nanti gitu loh. Jadi software ini juga akan jadi pertimbangan harga yang akan kalian pikirin kalau mau beli komputer. Nah, ini adalah komponen yang mau gue beli ya. Dan di sini gue udah tulisin harga kira-kira gue mau beli itu berapa. Ya 11.900.000 itu harga awal gue kira-kiranya. Dan yang ini adalah actual size-nya, actual price-nya. Yang 12 jutaan ya. Jadi itu bedanya lumayan, bedanya ada sejuta. Ya gue nggak khawatir sih soal itu, karena kan sebelumnya gue udah nyiapin dana cadangan ya, ada spare buat hal-hal yang kayak gini nih, hal-hal yang nggak bisa kita prediksi. Dan di sini kalian juga bisa lihat ya, ada 2 items yang belum gue beli, yaitu speaker dan printer. Ya menurut gue belinya nanti aja deh belakangan. Speaker itu gue masih bisa pakai headset kok, dan printer gue masih bisa pergi ke tukang fotokopi. Gue belum beli 2 item ini karena emang budgetnya ternyata ya gue belum punya gitu. Jadi hal-hal yang penting aja dulu yang gue beli, selanjutnya yang lain tuh bisa menyusul. Ini juga berlaku untuk hal-hal kebutuhan awalnya apa, kalau kita perlu nanti kita bisa upgrade, dan itu juga menjadi pertimbangan dalam kompatibilitas yang ada, yang awal gue sebutin. Oke teman-teman, sekian video dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan mungkin juga bisa jadi referensi kalian yang mau beli komputer. Kalau kalian punya kritik, saran, ataupun cara yang berbeda dalam membeli komputer, ya kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa terupdate dengan video baru di channel ini. Pantau terus channel ini, karena di video selanjutnya gue akan ngerakit komponen-komponen yang udah gue beli pada video ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.